Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumilang Ramadan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah isu yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa permasalahan lingkungan telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan sampah yang buruk, dampaknya pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan resiko kesehatan masyarakat. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Indonesia saat ini menghadapi krisis lingkungan yang serius. Bahkan menurut data dari United Nations Environment Program pada tahun 2024, Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Konsumsi plastik yang masif ini membawa dampak buruk, tidak hanya bagi ekosistem, tapi juga bagi kesehatan manusia. Bayangkan, rata-rata setiap individu mengkonsumsi 70.000 mikroplastik per tahun, dan 93 air sungai di Indonesia tercemar oleh limbah dan mikroplastik. Angka ini jelas memprihatinkan. Tidak hanya itu, polusi udara juga menjadi ancaman signifikan. Indonesia bersama Tiongkok dan India berkontribusi pada 75% total beban polusi udara global. Lalu pada permasalahan tempat pembuangan akhir, di tahun 2023 tercatat ada 14 TPA di Indonesia yang terbakar akibat salah tata kelola. Semua ini menegaskan bahwa langkah nyata diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap lingkungan. Salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan di Indonesia adalah limbah rumah tangga sehari-hari. Limbah-limbah ini termasuk sisa makanan, kemasan plastik, kertas, logam, hingga bahan kimia dan produk pembersih. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini bisa mencemari tanah dan air yang akhirnya mengancam kesehatan kita sendiri. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa memulai dengan memilah sampah, mendaur ulang barang bekas, atau mengomposkan sisa makanan. Bahkan untuk limbah padat yang tidak dapat didaur ulang, teknologi pembakaran yang aman dan minim emisi bisa menjadi solusi. Namun, semua ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan limbah. Selain itu, kebijakan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan dan pemberian insentif kepada masyarakat yang aktif mengelola limbah dapat membantu menciptakan perubahan yang lebih besar. Salah satu inisiatif kami yang kami coba bawakan adalah program edukasi Green Step Movement. Program ini mengajak masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna. Contohnya, kita bisa mendapatkan akses ke e-guide yang berisi tips gaya hidup dan ramah lingkungan dengan melakukan aksi nyata, seperti pelestarian lingkungan, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kampanye berbasis partisipasi seperti ini sangat efektif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Kita tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pelaku perubahan. Setiap aksi yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Jadi teman-teman, mari kita ambil bagian dalam menjaga lingkungan. Mulai dari langkah kecil seperti memilah sampah, membawa tumbler saat keluar rumah, atau menggunakan produk ramah lingkungan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya ada rekan saya yang akan mengobrol tentang kerangka kewirausahaan sosial sebagai kerangka berpikir program kami. Mari kita bergerak bersama untuk menciptakan dunia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita bakal bahas terkait kerangka kewirausahaan sosial, di mana terdapat 3 elemen penting dalam kerangka kewirausahaan sosial yang terdiri dari sumber dorongan, sumber kreasi, dan sumber dukungan. Yang mana ketiga elemen ini memiliki peran masing-masing sehingga kita nggak cuma menunjukkan bagaimana kewirausahaan sosial dapat bisa berkembang, namun gimana elemen-elemen ini bisa saling melengkapi dalam hal bekerja sama untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Yang pertama, sumber dorongan. Sumber dorongan adalah alasan utama kenapa seseorang memulai kewirausahaan sosial, di mana ada banyak hal yang memotivasi seseorang untuk menciptakan perubahan. Dan hal ini dapat kita misalkan seperti masalah sosial yang mendesak, seperti kemiskinan, pengangguran, atau pencemaran lingkungan yang menjadi isu utama dalam kelompok ini.
dan seringkali hal ini menjadi pemicu utama untuk bertindak. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan, keberlanjutan, atau kesetaraan juga bisa menjadi dorongan yang kuat bagi mereka yang ingin menciptakan dampak yang positif. Gak hanya itu, sumber dorongan juga muncul dari pengalaman pribadi atau rasa empati yang mendalam sehingga kewirausahaan sosial ini dapat membantu orang lain dan menciptakan banyak dampak bagi lingkungan sekitar. Setelah mengetahui sumber dorongan, langkah selanjutnya adalah sumber kreasi. Sumber kreasi merupakan bagaimana caranya untuk menciptakan solusi yang inovatif dan tahan lama untuk menyelesaikan masalah sosial. Di sini, inovasi sosial menjadi kunci utama dan orang-orang juga perlu mencari tahu ide-ide yang baru ataupun membuat produk dan layanan yang pas untuk menjawab tantangan yang ada. Tidak hanya itu, kita juga tidak bisa berjalan sendiri, di mana kolaborasi dengan komunitas sangat penting untuk memastikan solusi yang dibuat dapat benar-benar berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang baik juga menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan supaya dampaknya bisa maksimal. Agar kewirausahaan sosial tetap berjalan, sumber dukungan juga tidak kalah penting, di mana salah satu sumber dukungan adalah membangun jaringan dan kemitraan baik itu pemerintah, baik itu organisasi, baik itu pihak swasta maupun pihak-pihak yang terkait. Dikarenakan kolaborasi merupakan kunci dalam keberhasilan, baik itu pendanaan yang stabil, entah dari hibah, investasi sosial, ataupun hasil usaha, sangat diperlukan untuk keberlangsungan, di mana kebijakan yang mendukung keberlanjutan ini bisa menjadi bonus besar dalam hal usaha sosial yang akan lebih mudah berkembang. Oleh karena itu, untuk berwirausaha sosial juga terus belajar untuk melakukan inovasi yang baik melalui pelatihan ataupun edukasi supaya dapat menjalankan misinya dengan baik. Jadi, itulah kerangka kewirausahaan sosial yang terdiri dari sumber dorongan, sumber kreasi, dan sumber dukungan yang saling melengkapi dalam menciptakan dampak yang lebih besar. Kalau kita bisa memaksimalkannya, maka dampak sosial yang dihasilkan juga bakal semakin berkembang. Terima kasih banyak karena sudah mau menonton, dan yuk kita terus untuk dukung kewirausahaan sosial di sekitar kita. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai profil kelompok kami, program yang kami bawakan, dan hasil dari program yang telah kami lakukan. Unity Profile Fair sendiri adalah sebuah tim anggota kan 3 orang yang berfokus pada isu lingkungan, khususnya dalam upaya edukasi dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kepedulian dan keresahan kami selaku generasi muda melihat perubahan iklim yang semakin buruk, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, dan konsekuensi yang dirasakan sebagai umat manusia atas kerusakan lingkungan. Nah, dengan slogan yang kami bawakan yaitu Strength Unity, Power in Welfare, kami percaya bahwa kekuatan bersama dapat menciptakan dampak nyata, pembangunan lingkungan yang lebih sehat, dan memberdayakan komunitas menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, dengan komitmen kami terhadap pelestarian lingkungan dan edukasi yang efektif, kami bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dan memperkuat kesejahteraan bersama melalui lingkungan yang lebih sehat. Nah, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kami memiliki program bernama Green Step Movement yang berarti setiap langkah kecil menuju kelestarian lingkungan hidup kita yang kita hargai. Program ini yaitu mencerminkan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong tindakan kecil namun berdampak besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana setiap pelaksanaannya merujuk pada langkah-langkah yang konkret yang dilakukan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan serta melambangkan hubungan dengan alam dan usaha menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan ramah lingkungan, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui aksi-aksi sederhana namun berdampak seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, di mana program ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai isu-isu lingkungan yang relevan seperti penggunaan limbah plastik, pengelolaan air yang efisien, dan seperti sumber daya alam. Di mana selain mengedepankan partisipasi masyarakat, program ini juga melibatkan kewirausahaan sosial dengan memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk berkolaborasi dalam mendukung kampanye pelestarian lingkungan, di mana kegiatan ini dilakukan di Pasar Unpad pada hari Minggu yang menjadi titik temu antara masyarakat dengan program Green Step Movement ini, di mana kita melakukan dengan
para pembeli yang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya diberikan apresiasi, serta mendorong kesadaran akan pentingnya tindakan kecil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kemudian dalam keberlangsungan program kami juga tidak lepas dari kerangka kerja kewirausahaan sosial yang berisikan sumber dorongan, sumber kreasi, dan sumber dukungan. Mungkin saya di sini akan sedikit mengulas sekaligus memberikan gambaran apa yang sudah dijelaskan rekan saya juga sebelumnya. Yang pertama yaitu sumber dorongan. Sumber dorongan dalam kewirausahaan sosial mencakup elemen-elemen motivasi tindakan untuk menciptakan dampak positif, di mana pemanfaatan praktik ini dilakukan dengan menciptakan dampak positif melalui berbagai langkah kecil namun konsisten. Nah, yang kedua yaitu sumber kreasi, di mana kewirausahaan sosial mencakup kemampuan untuk merancang solusi inovatif dan bertindak secara proaktif demi mencapai tujuan sosial. Hal ini tercermin melalui keinovasian seperti penggunaan e-waste, edukasi masyarakat yang modern dan efektif. Dan yang terakhir yaitu sumber dukungan, di mana sumber dukungan ini menjadi fondasi penting dalam keberlangsungan program kami, di mana sumber dukungan ini mencakup elemen-elemen yang membantu penyediaan kelancaran setiap aktivitas yang dilakukan, seperti sumber daya, keterlibatan pemangku kepentingan, hingga pembentukan jaringan yang kuat, di mana dukungan ini tidak hanya hadir dalam bentuk material, tetapi juga moral yang memperkuat semangat tim dalam menjalankan program ini. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, saya akan sedikit memberikan gambaran dari hasil apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dan diri saya, yaitu dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, terutama pencemaran plastik, polusi udara, dan kerusakan ekosistem, Green Stick Movement yang diinisiasi oleh tim Unity for Welfare menjadi upaya penting dalam mendorong perubahan perilaku positif, di mana melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital, program ini berhasil menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga lingkungan, di mana masyarakat didorong untuk mengambil langkah-langkah kecil yang berdampak besar seperti mendaur ulang, penanaman pohon, dan penggunaan botol plastik sekali pakai, di mana partisipasi aktif masyarakat ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku menuju gaya hidup ramah lingkungan dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menyediakan e-guide dan materi edukatif, serta memberikan penghargaan positif, Green Stick Movement berhasil memperkenalkan konsep pelestarian lingkungan dengan cara yang menyenangkan dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Nah, keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada dampak sosial yang dihasilkan, tetapi juga pada potensi besar untuk menginspirasi lebih banyak individu ataupun kelompok menjadi agen perubahan dalam masyarakat itu. Dengan terus mengembangkan program ini, memperluas jangkauan edukasi, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, Unity for Welfare melalui Green Stick Movement dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekian dari hasil kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat, terutama bagi lingkungan kita sekitar.